Good morning. We are from Team 3. My name is Yusina Aisha with student number 046 and my friend. And my name is Yosvida Regina Patasin with student number 086. And my name is Hatalasi Zakun Gabirmi Projo with number student 082. Today we will presenting about chapter 9. So, happy watching! Baik, untuk subbab yang pertama ada dari materials, procurement and use yang terdiri dari topik purchase of material, purchase of supply, service and repairs, purchasing forms, purchase requisition, purchase order, electronic data interchange, receiving, invoice approval, and data purchasing, cost of acquiring materials, strong and use of material, issuing and costing materials, dan material subsidiary records. Baik, untuk yang pertama ada purchase of materials atau pembelian bahan. Dalam organisasi besar, pembelian bahan baku biasanya dilakukan oleh departemen pembelian. Dalam perusahaan yang lebih kecil, para kepala departemen atau penyedia memiliki wewenang untuk membeli bahan baku sesuai dengan kebutuhan. Prosedur pembelian sebaiknya tertulis guna menetapkan tanggung jawab dan sekaligus menyediakan informasi mengenai penggunaan akhir dari bahan baku yang dipesan. Departemen pembelian itu bertugas untuk yang pertama menerima bukti permintaan pembelian atas bahan baku, perlengkapan dan peralatan. Yang kedua menyimpan informasi mengenai sumber pasokan, harga dan jadwal pengapalan serta pengantaran. Yang ketiga membuat dan menetapkan pesanan pembelian, serta yang keempat mengatur pelaporan di antara departemen pembelian, departemen penerimaan, dan departemen akuntansi. Lalu untuk topik yang kedua ada purchase of supply, service and repairs atau pembelian perlengkapan jasa dan perbaikan. Langkah-langkah pembelian bahan baku dapat diterapkan ke semua departemen dan divisi di suatu perusahaan. Bukti permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan dapat diterapkan untuk perlengkapan dan peralatan kantor, kafetaria perusahaan, unit P3K, kantor bendahara, serta departemen-departemen lainnya. Misalnya saja, jika departemen akuntansi perlu mencetak suatu formulir baru, bukti permintaan untuk mencetak formulir tersebut dikirimkan ke departemen pembelian. Berdasarkan permintaan pembelian tersebut, kemudian dibuatlah pesanan pembelian. Jika seorang eksekutif perlu berlangganan suatu majalah atau menjadi anggota dari asosiasi profesional tertentu, maka atasan eksekutif tersebut akan membuat bukti permintaan untuk hal tersebut. Yang kedua ada formulir pembelian. Lalu yang selanjutnya ada purchasing forms atau formulir pembelian. Formulir utama yang diperlukan dalam pembelian adalah bukti permintaan pembelian dan pesanan pembelian. Yang pertama itu ada bukti permintaan pembelian. Bukti permintaan pembelian berasal dari karyawan bagian gudang yang mengetahui bahwa jumlah persediaan telah mencapai titik pemasanan kembali. Yang kedua ada dari clerk catatan bahan baku atau karyawan maupun penyedia departemen lain yang bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada agen pembelian kapan harus melakukan pembelian. Yang ketiga, dari karyawan bagian riset, insinyur atau penyedia maupun karyawan departemen lain yang memerlukan bahan baku khusus. Atau yang keempat, ada program komputer yang dirancang untuk mengingatkan departemen pembelian kapan diperlukan pengisian kembali persediaan. Lalu ada, yang kedua ada pesanan pembelian. Pesanan pembelian yang ditandatangani oleh agen pembelian atau pihak yang berwenang lainnya memberikan wewenang kepada pemasok untuk mengirimkan barang yang telah ditentukan dalam jumlah yang juga telah ditentukan sesuai dengan persyaratan yang disepakati pada waktu dan tempat tertentu. Untuk memudahkan, formulir pemesanan milik pemilik perusahaan pembeli dan formulir tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan tertentu si pembeli. Yang ketiga ada electronic data interchange, adalah pertukaran informasi transaksi antara komputer suatu perusahaan dengan komputer perusahaan lain. Hal ini merupakan langkah untuk mencapai lingkungan bisnis tanpa kertas atau paperless dengan cara menghilangkan sebanyak mungkin dokumen kertas. Lalu selanjutnya ada penerimaan. Departemen penerimaan yang pertama itu bertugas untuk membongkar bahan baku yang masuk. Yang kedua membandingkan jumlah yang diterima dengan daftar perusahaan perkapalan atau shipper packing list. Yang ketiga mencocokkan bahan baku yang diterima dengan deskripsi dalam pesanan pembelian. Yang keempat membuat laporan penerimaan. Yang kelima memberitahukan kepada departemen pembelian mengenai perbedaan yang ditemukan. Yang keenam mengatur pemeriksaan apabila diperlukan. Yang ketujuh memberitahukan kepada departemen pengantaran dan departemen pembelian mengenai kerusakan yang terjadi selama bahan baku tersebut dalam perjalanan. Dan yang kedelapan mengirimkan bahan baku yang diterima ke lokasi yang sesuai. Lalu yang selanjutnya ada persetujuan faktur dan pemrosesan data. Persetujuan faktur adalah penting dalam pengendalian bahan baku karena proses tersebut memverifikasi bahwa barang telah diterima sesuai dengan pesanan dan pembayaran dapat dilakukan. Pada saat bahan baku sampai di departemen penerimaan, perusahaan biasanya juga menerima faktur dari pemasok. Faktur dan satu salinan pesanan pembelian disimpan di departemen akuntansi. Saat laporan penerimaan dapat bisa diterima, laporan penerimaan, pesanan pembelian, dan faktur dibandingkan dalam hal jenis bahan baku, jumlah, harga, diskon, persyaratan kredit, instruksi pengiriman, dan persyaratan lainnya. Lalu ada biaya perolehan bahan baku yang terdiri dari diskon pembelian, biaya beban angkut pembelian atau freight-in, dan biaya akuisisi yang dibebankan. Pada diskon pembelian, diskon perdagangan dan diskon pembelian dalam jumlah besar biasanya tidak dicatat oleh catatan akuntansi manapun, melainkan keduanya diperlakukan sebagai pengurangan harga, yaitu harga yang dibayar ke pemasok dicatat pada harga sesudah diskon. Meskipun karakteristik dari diskon tunai adalah serupa, jumlah yang dibebankan ke akun bahan baku seringkali ditentukan sebelum pengurangan diskon tunai. Akun diskon tunai dikredit untuk menghindari perlunya menghitung diskon tunai untuk setiap item bahan baku. Lalu ada beban angkut atau freight-in. Beban angkut pembelian jelas merupakan biaya bahan baku, tapi dapat muncul beberapa kesulitan praktis dalam akuntansi untuk biaya ini. Jika beban angkut pembelian dimasukkan ke dalam debit ke akun bahan di buku besar, maka beban angkut pembelian dapat ditambahkan secara proporsional ke setiap catatan pembantu bahan dari setiap item. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membebankan setiap dolar bahan baku dengan porsi yang sama dari beban angkut pembelian. Lalu ada biaya akuisisi yang dibebankan. Jika biaya bahan baku akan memasukkan biaya akuisisi, maka suatu tarif pembebanan tertentu dapat dikenakan ke setiap faktur dan setiap item daripada membebankan biaya ini ke overhead pabrik. Dan penggunaan bahan baku. Bahan baku dan satu salinan laporan penerimaan dikirimkan ke bagian gudang dari departemen penerimaan atau departemen pemeriksaan. Petugas gudang bertanggung jawab untuk mengamankan bahan baku, menempatkannya di kotak atau lokasi lain sampai dibutuhkan, dan memastikan bahwa semua bahan yang dikeluarkan dari gudang sesuai dengan bukti permintaan bahan yang bersangkutan. Akses ke gudang biasanya sangat ketat, di mana bahan dikeluarkan dari jendela berjeruji. Selanjutnya ada pengeluaran dan penghitungan biaya bahan.
Selain pembelian, penerimaan, penyimpanan, dan pencatatan yang efektif, pengendalian bahan memerlukan suatu sistem untuk mengeluarkan bahan. Yang pertama, ada bukti penerimaan bahan. Bukti penerimaan bahan memberikan otoritas bagi petugas gudang untuk mengeluarkan bahan. Bukti permintaan tersebut dibuat oleh clerk kepala departemen, penyedia atau pemimpin kelompok dari bagian pengendali produksi. Bukti permintaan tersebut dibebankan dari bukti permintaan pembelian yang digunakan untuk membuat pesanan pembelian ke pemasok seperti yang telah dibahas sebelumnya. Lalu yang kedua ada pemrosesan data elektronik atau Electronic Data Processing atau EDP. Untuk bukti permintaan bahan. Ketika EDP digunakan untuk bukti permintaan bahan, maka informasi permintaan dimasukkan dan dikirimkan secara elektronik dan bukannya dalam bentuk dokumen kertas. Sistem tersebut menghasilkan HTSAR bahan sesuai kebutuhan dan memutakhirkan buku pembantu serta akun buku besar secara otomatis. Lalu ada daftar bahan baku yang diperlukan atau Bill of Materials atau BOM. Daftar bahan baku yang diperlukan memuat daftar dari semua bahan baku yang diperlukan untuk suatu pesanan atau production run tertentu. Daftar tersebut dapat menghemat waktu dan mengurangi kesalahan karena berguna sebagai salinan induk dari bukti permintaan bahan untuk produk tersebut. Lalu terakhir ada buku pembantu bahan baku. Sistem persediaan perpetual memasukkan setiap penambahan dan setiap pengurangan persediaan ke dalam buku pembantu bahan agar catatan tersebut selalu terkini. Catatan ini baik dalam bentuk kertas maupun elektronik merupakan buku pembantu yang dikendalikan oleh akun bahan yang di buku besar. Selain menunjukkan jumlah dan harga dari setiap jenis bahan yang diterima, dikeluarkan, dan tersedia, catatan tersebut biasanya memuat rincian dari nomor akun, deskripsi jenis bahan baku, serta lokasi dan jumlah maksimum atau minimum yang harus tersedia. Buku pembantu bahan yang baru dibuat dan yang lama dihapus ketika terjadi perubahan dalam jenis bahan baku yang disimpan di persediaan. Buku pembantu ini paralel dengan kolom debit, kredit, dan saldo sudah tidak asing lagi, tetapi menggunakan judul diterima, dikeluarkan, dan persediaan. Selanjutnya akan masuk ke subbab berikutnya. Persediaan berfungsi sebagai pengaman antara produksi dengan konsumsi barang. Persediaan ada dalam berbagai bentuk, yaitu yang pertama, bahan baku yang menunggu untuk diproses, yang kedua, produk atau komponen yang separuh selesai, dan yang ketiga, ada persediaan barang jadi di pabrik, dalam perjalanan, di titik distribusi gudang, dan di gerai retail. Pada setiap tahap seharusnya terdapat justifikasi ekonomis yang baik untuk persediaan, karena setiap unit tambahan yang disimpan dalam persediaan menimbulkan biaya tambahan. Perencanaan bahan baku berkaitan dengan dua faktor fundamental, yaitu jumlah dan waktu pembelian. Penentuan berapa banyak yang akan dibeli dan kapan akan membeli melibatkan dua jenis biaya yang saling berlawanan, yaitu biaya penyimpanan persediaan dan biaya karena tidak menyimpan cukup persediaan. Biaya penyimpanan persediaan adalah biaya yang timbul jika perusahaan menyimpan terlalu banyak persediaan, sedangkan biaya karena tidak cukupnya persediaan timbul jika perusahaan kekurangan persediaan. Nah, karakteristik dari biaya-biaya yang saling berlawanan ini diilustrasikan dengan perbandingan sebagai berikut. Biaya penyimpanan persediaan contohnya yaitu bunga atas investasi dalam modal kerja, sedangkan biaya karena tidak cukupnya persediaan yaitu tambahan biaya pembelian, penanganan, dan transportasi. Entitas pemesanan ekonomis atau EOQ adalah jumlah persediaan yang dipesan pada suatu waktu yang minimalkan biaya persediaan tahunan. Jika suatu perusahaan tidak terlalu sering membeli bahan baku dan melakukan pembelian tersebut dalam jumlah besar, maka biaya penyimpanan persediaan menjadi tinggi karena investasi yang cukup besar dalam persediaan. Jika pembelian dilakukan dalam jumlah yang kecil dan frekuensi pesanannya cukup sering, hal ini dapat mengakibatkan biaya pemesanan yang tinggi. Oleh karena itu, jumlah optimum yang dipesan pada suatu waktu tertentu ditentukan dengan cara menyeimbangkan dua faktor. Yang pertama, biaya pemilikan atau penyimpanan bahan baku, dan yang kedua, biaya perolehan atau pemesanan bahan baku. Biaya penyimpanan bahan baku seringkali dinyatakan sebagai persentase terhadap investasi rata-rata dalam persediaan, karena biaya variabel yang paling umum adalah bunga atau biaya modal. Biaya lain dapat diestimasikan dan sebaiknya dibatasi hanya pada biaya-biaya yang bervariasi dengan tingkat persediaan. Dalam kasus pergudangan atau penyimpanan, misalnya hanya biaya yang bervariasi dengan perubahan dalam jumlah unit yang dipesan, yang dimasukkan, tetapi biaya tenaga kerja dan peralatan yang digunakan di gudang umumnya adalah biaya tetap, yang tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Biaya pemesanan mencakup biaya untuk membuat bukti permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan, menangani kiriman, komunikasi dengan pemasok, dan akuntansi atas pengantaran dan pembayaran. Nah, biaya lain yang diakibatkan oleh persediaan yang tidak mencukupi termasuk kesempatan yang hilang untuk melakukan penghematan dalam beban angkut pembelian dan pemanfaatan diskon pembelian. Kalkulasi diferensial memungkinkan perhitungan EOQ dengan rumus melalui penggunaan informasi jumlah yang diperlukan, harga per unit, persentase biaya penyimpanan persediaan, dan biaya perpesanan. Nah, salah satu variasi rumusnya adalah sebagai berikut, seperti pada gambar. Nah, sebagaimana dengan beberapa istilah yang telah dijelaskan pada gambar sebelumnya, maka rumus tersebut didasarkan pada hubungan sebagai berikut. RU dibagi EOQ sama dengan jumlah pesanan pembelian per tahun. RU dikali CO dibagi EOQ sama dengan biaya pemesanan per tahun. EOQ dibagi 2 sama dengan rata-rata jumlah unit dalam persediaan pada setiap waktu. CU dikali CC dikali EOQ dibagi 2 sama dengan biaya penyimpanan per tahun. RU dikali CO dibagi EOQ ditambah CU dikali CC ditambah EOQ dibagi 2 sama dengan total biaya per tahun dari biaya pemesanan dan penyimpanan persediaan disebut sebagai AC. Persamaan terakhir kemudian diselesaikan menggunakan kalkulus diferensial untuk menentukan jumlah biaya persediaan minimum per tahun seperti pada gambar berikut. Nah, sebagaimana ditunjukkan oleh persamaan terakhir, EOQ adalah akar kuadrat dari pecahan yang pembilangannya adalah 2 kali permintaan produk per tahun dan biaya per pesanan, sedangkan penyebutnya adalah harga per unit produk dan persentase biaya penyimpanan per tahun. Cara yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan penyebutnya adalah biaya untuk menyimpan 1 unit selama 1 tahun dalam persediaan. Untuk mengilustrasikan penggunaan rumus EOQ, asumsikan kebutuhan per tahun sebesar 2.400 unit, biaya per unit $0,75, biaya pemesanan $20 per pesanan, dan persentase biaya penyimpanan adalah 20%. Kita gunakan rumus sebelumnya, sehingga akan dihasilkan EOQ sebagai berikut. EOQ sama dengan akar 2 dikali 2.400 dikali 20 dibagi 0,75 dikali 20% sama dengan akar 96.000 dibagi 0,15 sama dengan akar 640.000 sama dengan 800 unit.
Terkadang harga pembelian didiskon jika jumlah pesanannya besar. Pengiriman dalam jumlah besar juga dapat menghemat ongkos angkut. Perubahan-perubahan ini menghasilkan biaya per unit yang lebih rendah sehingga dapat mengubah perhitungan EOQ. Pembelian dalam jumlah besar juga melibatkan investasi yang lebih besar dalam persediaan. Semua faktor tersebut mempengaruhi perhitungan EOQ. Misalnya, penggunaan per tahun dari suatu item adalah 3.600 unit dengan biaya per unit sebesar $1 tanpa diskon pembelian. Biaya penyimpanan sebesar 20% dari rata-rata investasi dalam persediaan, serta biaya untuk satu kali memesan sebesar $10. EOQ-nya adalah sebagai berikut. EOQ sama dengan akar 2 dikali 3.600 dikali 10 dibagi 1 dikali 20% sama dengan 72.000 dibagi 0,20 sama dengan akar 360.000 sehingga dihasilkan EOQ sebesar 600 unit. Tabel berikut ini mengilustrasikan dampak diskon pembelian dengan cara membandingkan total biaya dari berbagai jumlah pesanan. Nah, perhatikan bahwa jumlah pesanan yang meminimalkan total biaya, yaitu 900 unit per pesanan, berbeda dengan EOQ yang dihitung ketika tidak ada diskon pembelian, yaitu 600 unit per pesanan. Dengan diskon pembelian, biaya bahan baku bukan merupakan nilai konstan karena dipengaruhi oleh besarnya diskon. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi jumlah pesanan yang meminimalkan bukan hanya biaya pemesanan dan biaya penyimpanan saja, tetapi jumlah dari biaya-biaya tersebut ditambah biaya bahan baku. Oleh karena biaya penyimpanan variabel berfluktuasi secara langsung dengan rata-rata investasi dalam persediaan, maka biaya penyimpanan dipengaruhi oleh diskon pembelian. Rumus EOQ juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah optimum dari suatu production run. Dalam kasus tersebut, CU mewakili estimasi dari biaya persiapan dan CU mewakili biaya produksi variabel per unit. Untuk mengilustrasikan hal ini, asumsikan bahwa item persediaan L88 diproduksi dan bukannya dibeli. Biaya persiapan seperti biaya tenaga kerja untuk mengatur dan menyesuaikan kembali mesin sebesar $62, biaya produksi variabel sebesar $2 per unit, kebutuhan per tahun sebesar 6.000 unit, dan biaya penyimpanan per tahun sebesar 20%. Jumlah optimum dari suatu production run dapat dihitung sebagai berikut. EOQ sama dengan akar 2 dikali 6.000 dikali 62 biaya persiapan dibagi 2 biaya produksi variabel per unit dikali 20% sama dengan akar 744.000 dibagi 0,40 sama dengan akar 1.860.000 sama dengan dihasilkan 1.364 unit. Rumus EOQ membahas masalah kuantitas dalam perencanaan persediaan, tetapi pertanyaan kapan pemesanan sebaiknya dilakukan juga sama pentingnya. Pertanyaan ini dikendalikan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, waktu yang diperlukan untuk pengiriman, yang kedua, tingkat penggunaan persediaan, dan yang ketiga, jumlah persediaan pengaman. Tidak seperti EOQ, titik pemesanan tidak memiliki rumus yang dapat diterapkan dan diterima secara umum. Menentukan titik pemesanan akan relatif lebih sederhana apabila tersedia prediksi yang tepat untuk tingkat penggunaan dan waktu tunggu, yaitu interval waktu antara saat pemesanan dilakukan dengan saat bahan baku tersedia di pabrik untuk diproduksi. Untuk kebanyakan item persediaan, ada variasi di salah satu atau kedua faktor tersebut yang hampir selalu menyebabkan salah satu dari akibat berikut, yaitu yang pertama, jika waktu tunggu atau tingkat penggunaan selama periode pemesanan di bawah perkiraan, maka bahan baku yang baru tiba sebelum persediaan yang ada habis digunakan, sehingga menambah biaya penyimpanan bahan baku. Yang kedua, jika waktu tunggu atau tingkat penggunaan di atas perkiraan, maka akan terjadi kehabisan persediaan beserta biaya-biayanya, termasuk kehilangan pelanggan. Yang ketiga, yaitu jika waktu tunggu dan tingkat penggunaan rata-rata atau normal digunakan untuk menentukan titik pemesanan, kehabisan persediaan bisa diperkirakan akan terjadi pada setiap pesanan. Untuk mengilustrasikannya, asumsikan suatu perusahaan menggunakan satu item yang dipesan 10 kali per tahun, dengan biaya dari satu kali kehabisan persediaan adalah sebesar $30, biaya penyimpanan sebesar $0,50 per tahun per unit, dan probabilitas terjadinya kehabisan persediaan berikut diestimasikan untuk berbagai tingkat persediaan pengaman. Dapat diperhatikan pada gambar berikut. Nah, bisa diperhatikan pada gambar bahwa tingkat persediaan pengaman yang optimum adalah 100 unit, karena total biaya kehabisan persediaan dan biaya penyimpanan diminimalkan di tingkat itu. Titik pemesanan didasarkan pada penggunaan selama waktu yang diperlukan untuk pembuatan permintaan pembelian, pemesanan, dan penerimaan bahan baku, ditambah cadangan untuk proteksi terhadap kehabisan persediaan. Titik pemesanan dicapai bila jumlah yang tersedia sama dengan kebutuhan yang diperkirakan, yaitu saat jumlah yang tersedia dan jumlah persediaan yang akan diterima sama dengan jumlah persediaan yang akan digunakan selama waktu tunggu dan jumlah persediaan pengaman. Dalam bentuk persamaan, titik pemesanan dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu I ditambah Q sama dengan LTQ ditambah SSQ, dengan keterangan seperti pada gambar. Misalnya, jika penggunaan mingguan dari item persediaan tersebut adalah 175 unit dan waktu tunggu normal adalah 4 minggu tetapi bisa mencapai 9 minggu, maka titik pemesanan adalah 1575 unit. Jumlah ini dihitung sebagai berikut: 700 unit penggunaan normal selama waktu tunggu 175 unit dikali 4 minggu, ditambah 875 unit persediaan pengaman selama waktu tunggu 175 unit dikali 5 minggu. Asumsikan bahwa persediaan awal sebesar 2.800 unit tanpa ada pesanan yang sudah dilakukan, tapi barangnya belum diterima. Penggunaan jadwal pengiriman dan tingkat persediaan maksimumnya adalah sebagai berikut. Jumlah unit persediaan awal adalah 2.800, dikurang penggunaan sampai ke titik pemesanan kembali sebesar 1.225, sehingga diperoleh titik pemesanan kembali sebesar 1.575. Selanjutnya, dikurangi dengan penggunaan selama waktu tunggu sebesar 700, sehingga diperoleh maksimum persediaan atau persediaan pengaman pada tanggal pesanan diterima dengan asumsi waktu tunggu dan penggunaan normal sebesar 875. Nah, kemudian ditambah dengan jumlah pesanan yang diterima sebesar 2090, sehingga dihasilkan 2.965 unit sebagai maksimum persediaan dengan asumsi waktu tunggu dan penggunaan normal. Nah, dari gambar tersebut mengilustrasikan perencanaan bahan baku dengan asumsi di atas dan menunjukkan bahwa kehabisan persediaan tidak akan terjadi kecuali waktu tunggu melebihi 9 minggu dengan asumsi penggunaan normal. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa tingkat penggunaan diketahui dengan pasti dan waktu tunggu diketahui tetapi variabel. Perencanaan kebutuhan bahan baku atau MRP adalah simulasi komputer untuk mengelola kebutuhan bahan baku berdasarkan daftar bahan baku yang diperlukan untuk setiap produk, status persediaan, dan proses produksi. Jadwal utama dari item-item yang akan diproduksi dan tanggal jatuh temponya dimasukkan ke dalam komputer, yang kemudian mengakses daftar bahan baku yang diperlukan, waktu tunggu, pengiriman bahan baku, dan jumlah persediaan yang masih tersedia, serta jumlah yang sudah dipesan.
Nah, program komputer ini menghitung jumlah yang dibutuhkan di setiap lokasi kerja. Permintaan ini, jika dibandingkan dengan kapasitas mesin dan tenaga kerja, menentukan apakah jadwal utama dapat dipenuhi. Jika kelebihan beban kerja tidak dapat diselesaikan, maka jadwal utama harus direvisi. Hanya jika jadwal utama dianggap dapat dipenuhi, barulah jadwal tersebut boleh diluncurkan beserta dengan pesanan, pembelian, dan jadwal operasi. Dengan cara ini, pemenuhan jadwal produksi dapat diuji sebelum diluncurkan. Selanjutnya, pengendalian bahan baku. Pengendalian bahan baku dilakukan melalui pengaturan fungsional, pembebanan tanggung jawab, dan bukti-bukti dokumenter. Terdapat dua tingkat pengendalian persediaan. Yang pertama, pengendalian unit dan pengendalian uang. Manajer pembelian dan manajer produksi tertarik pada pengendalian unit, dan manajer eksekutif lebih tertarik pada pengendalian finansial dari persediaan. Pengendalian finansial akan beroperasi dengan berhasil apabila peningkatan atau penurunan dalam persediaan mengikuti pola yang telah ditentukan atau diperkirakan sebelumnya, di mana pola tersebut berkaitan erat dengan jadwal penjualan dan produksi. Pengendalian bahan baku harus memenuhi dua kebutuhan yang saling berlawanan, yaitu menjaga persediaan dalam jumlah dan variasi yang memadai guna beroperasi secara efisien, dan yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang menguntungkan secara finansial. Tujuan dasar dari pengendalian bahan baku adalah kemampuan untuk melakukan pemesanan pada waktu yang sesuai dengan sumber terbaik untuk memperoleh jumlah yang tepat pada harga dan kualitas yang tepat. Selanjutnya, terdapat dua metode pengendalian bahan baku. Yang pertama, metode siklus pesanan, dan yang kedua adalah metode minimum maksimum. Yang pertama, metode siklus pesanan atau metode tinjauan siklus memeriksa secara periodik status jumlah bahan baku yang tersedia untuk setiap item atau kelas. Item penting dengan nilai tinggi biasanya memerlukan siklus tinjauan yang pendek, dan untuk item yang tidak penting dengan nilai rendah, siklus tinjauannya lebih lama dan umum digunakan karena jumlah pesanan besar dan kehabisan persediaan atas item tersebut tidak terlalu mahal biayanya. Selanjutnya adalah metode minimum maksimum. Metode minimum maksimum didasarkan pada pernyataan bahwa jumlah dari sebagian besar item persediaan berada pada kisaran batas tertentu. Jumlah maksimum untuk setiap item ditetapkan, dan tingkat minimum diperlukan untuk mencegah terjadinya kehabisan persediaan selama siklus pemesanan kembali, di mana tingkat minimum menentukan titik pemesanan kembali. Selanjutnya adalah pengendalian selektif. Dalam pengendalian selektif yang biasa disebut dengan rencana ABC, signifikansi biaya dari setiap item dievaluasi. Item diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Item yang nilainya tinggi dan merupakan item penting disebut item A, berada dalam tingkat pengendalian yang paling ketat. Item yang nilainya menengah disebut item B, berada dalam tingkat pengendalian yang moderat. Dan item C yang bukan merupakan item yang penting dikendalikan menggunakan pengendalian fisik yang sederhana seperti metode blok 4. Berikut itu adalah tabel yang menampilkan penanganan ketiga kelas persediaan. Pengendalian keusangan dan kelebihan persediaan. Hampir semua organisasi pada suatu waktu diperhadapkan pada masalah kelebihan dan keusangan persediaan. Apapun penyebabnya, diperlukan suatu tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan item-item tersebut dari persediaan. Catatan persediaan perpetual dapat menunjukkan jumlah serta tanggal perolehan dan pengeluaran bahan baku, dan tinjauan ulang periodik atas catatan tersebut, maka diperlukan untuk mengidentifikasi item yang usang atau berlebih. Selanjutnya adalah just in time. Just in time adalah filosofi yang berpusat pada pengurangan biaya melalui penghapusan persediaan, di mana semua bahan dan komponen harus tiba di stasiun kerja saat dibutuhkan, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Produk juga harus diselesaikan dan tersedia bagi pelanggan saat pelanggan membutuhkannya. Untuk kebutuhan akan produksi yang berkualitas dan seimbang dalam tepat waktu, maka JIT dapat mengupayakan untuk menghilangkan pemborosan. Dan JIT juga memiliki prinsip yang berlaku dalam meningkatkan tata geraha rutin seperti organisasi, alat, dan perlengkapan untuk mesin produksi. Dan JIT ideal adalah menghilangkan stok WIP untuk stok WIP ini dan memproduksi suku cadang hanya sesuai kebutuhan. Berikut adalah hubungan kompensasi yang dicapai melalui proses pengurangan inventaris. Yang pertama, inventaris dikurangi hingga masalah didokumentasikan dan diidentifikasi. Yang kedua, setelah permasalahan diidentifikasi, tingkat inventaris ditingkatkan. Yang ketiga, permasalahan dianalisis dan dicarikan cara-cara praktis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang keempat, setelah masalah dikurangi atau dihilangkan, tingkat kesediaan dipisahkan dan diidentifikasi. Lalu yang kelima, langkah kedua sampai 4 diulangi sampai tingkat kebutuhan yang paling sering dicapai. Selanjutnya adalah JIT and velocity atau JIT dan kecepatan, di mana JIT memiliki hubungan penting dan langsung antara ukuran WIP dan kecepatan produksi. Jika 1000 unit diproduksi per hari dan 2000 unit sedang dalam proses setiap saat, maka satu unit membutuhkan rata-rata 2 hari untuk melewati sistem. Ini digambarkan sebagai waktu throughput 2 hari. Jika kecepatan sistem kemudian digandakan sehingga waktu throughput hanya 1 hari, maka output yang sama sebesar 1000 unit per hari dicapai dengan hanya 1000 unit dalam proses. Hubungan ini dapat dinyatakan dengan cara lain jika laju output dipertahankan selama jumlah unit dalam proses dipotong setengah, maka kecepatan sistem telah menjadi 2 kali lipat. JIT dan kerugian produksi. Di stasiun kerja individual dalam jalur produksi, dampak pengurangan WIP adalah lebih sedikit unit yang akan menunggu dipindahkan ke setiap lokasi. Hal ini dapat berdampak pada kerugian produksi. Kita anggap misalkan lingkungan produksi dijelaskan sebagai berikut. Stasiun kerja tempat WIP dilakukan sejumlah 20, jumlah rata-rata unit dalam WIP per stasiun 400, biaya pencatatan persediaan tahunan 25%, pengurangan yang direncanakan pada tingkat WIP 60%, perubahan yang direncanakan dalam tingkat output akhir, tidak ada, aliran fisik unit di setiap stasiun menggunakan FIFO, rata-rata biaya variabel 1 unit dalam WIP $100 dan kerugian dolar rata-rata per unit yang rusak 20. Anggaplah lebih lanjut bahwa jumlah total kejadian di mana beberapa stasiun kerja keluar dari batas kendalinya dan menghasilkan cacat diperkirakan sebesar 1000 selama tahun penghitungan biaya. Jika setengah dari kejadian tersebut, kondisi di luar kendali diharapkan segera ditemukan oleh operator di stasiun kerja yang rusak. Jika setengah kejadian lainnya, cacat akan masuk ke 10% dari unit yang diproduksi. Unit cacat masuk ke WIP antar stasiun di mana mereka ditemukan oleh operator stasiun berikutnya, dan setiap kondisi di luar kendali diperbaiki segera setelah ditemukan. Jika tidak ada satu pun unit yang mengandung lebih dari satu cacat dan tidak ada perubahan lain yang dilakukan pada sistem, maka pengurangan 60% pada tingkat WIP diharapkan akan memberikan penghematan tahunan sebesar 360, yang terdiri dari penghematan biaya penyimpanan sebesar 120 dan penghematan sebesar 240 dalam penghapusan cacat dihitung sebagai berikut. Untuk penghematan biaya, 25% dikali pengurangan biaya variabel rata-rata WIP, pengurangan jumlah unit yang rusak, akan menghasilkan $120. Lalu untuk memperoleh penghematan biaya cacat, 20
dolar dikali pengurangan jumlah unit yang rusak sehingga totalnya menghasilkan $240. Penghematan ini memungkinkan bahwa suatu waktu siklus yang lebih cepat dapat memungkinkan semua pengiriman dilakukan sesuai pesanan. JIT dan pembelian. Karena JIT tidak hanya berlaku untuk WIP tetapi juga untuk persediaan bahan baku, fungsi pembelian sangat terlibat dalam penerapan JIT. Tujuannya adalah agar persediaan bahan baku dan WIP dijaga pada tingkat minimum absolut. Pendekatan JIT untuk pembelian menekankan pengurangan jumlah pemasok dan meningkatkan kualitas bahan baku dan fungsi pengadaan. Selanjutnya adalah JIT dan organisasi pabrik. Salah satu pendekatan JIT adalah mengubah tata letak pabrik tradisional menjadi sel atau sel kerja, di mana sel bertanggung jawab atas seluruh produksi satu produk. Misalnya, pabrik yang terorganisasi secara tradisional mungkin memiliki departemen pemotongan dan departemen pengeboran. Tetapi, pengaturan sel dapat menempatkan satu mesin pemotongan dan satu mesin pengeboran di setiap sel. Setiap bekerja sel dilatih untuk melakukan banyak tugas sehingga tenaga kerja dengan mudah dipindahkan ke titik di sel tempat dia dibutuhkan. Selanjutnya adalah JIT dan balance view atau JIT pandangan seimbang. Meskipun JIT memiliki keuntungan yang sangat besar, namun terdapat beberapa risiko yang muncul dari penggunaannya. Alasannya adalah, satu, waktu dan upaya yang diperlukan untuk mengubah banyak pemasok ke pola pengiriman JIT. Kedua, kesulitan mendapatkan pengiriman dengan biaya yang cukup lama untuk membenarkan banyak pengiriman kecil. Ketiga, kemungkinan penundaan pengiriman sesekali jika pemasok berada ratusan mil jauhnya.